Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Isa, kembali lagi di Motion Podcast Muslim Generation Podcast. Kali ini saya Muhammad Zaki selaku host akan memandu podcast kita pada episode kali ini. Untuk itu telah hadir di samping saya seorang guru dari Mat Insan Cendekia Sambas. Boleh perkenalkan diri Ustaz? Halo sahabat Iksa sekalian dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Edi, berasal dari Sulawesi Selatan. Sekarang menjadi guru bina asrama di Manisan Cendekia Sambas. Masya Allah. Ya, bersama beliau nanti kita akan sedikit membahas materi tentang hal-hal yang berhubungan dengan muamalah, dengan judul mewujudkan jiwa muamalah pada diri remaja. Oke, langsung saja ya Ustaz. Boleh, gas. Yes. Oke, untuk yang pertama itu bagaimana tentang konsep dari sebenarnya tentang muamalah tersebut Ustaz? Muamalah itu ya. Iya. Baik, sahabat Iksa sekalian. Pertama mungkin ya, Zaki, yang perlu kita ketahui tentang definisi muamalah itu sendiri. Definisi muamalah itu sendiri bisa kita artikan sebagai interaksi sosial. Bahkan bisa juga kita diartikan lebih spesifik ke hubungan antara manusia dengan manusia. Adanya interaksi jual beli di antara mereka, antara pembeli dengan penjual, dengan konsep yang sama dengan Rasulullah SAW. Tentunya diantaranya adalah konsep itu berdasarkan akad. Dalam jual beli itu atau dalam bermuamalah, hal yang paling penting dan mendasar sekali Zaki adalah akadnya. Karena akad bisa saja merubah hukum dari transaksi tersebut. Salah sikit akad, boleh jadi masuk ke riba. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Terus apa lagi? Ini tentang produknya lagi, Zaki. Produknya itu selain dia halal, mesti bagus juga. Halalan thayyibah. Itu dalam Quran ya. Apalagi? Bisa diartikan antarodin. Antarodin itu bahasa Quran. Artinya ada kerelaan sesama antara pembeli dengan penjual. Sama-sama ridho terhadap barang yang dibeli. Yang membeli itu ridho membeli barang dari penjual, dan penjual pun ridho terhadap barang yang dia jual ke pembeli tersebut. Nah, sesimpel itu Zaki tentang aturan atau konsep muamalah itu sendiri. Baik Sobat Isa, memang untuk konsep muamalah ini memang hanya hal-hal yang harus diperhatikan ya Ustaz. Ya, betul. Apalagi dari segi akadnya, tentang produknya, dan tentang keridoan antara penjual dan pembeli ya Ustaz. Yes. Ya. Oke, untuk itu Ustaz, berhubungan dengan konsepnya Ustaz, pasti ada prakteknya nih Ustaz. Nah, untuk itu apakah ada praktek termudah dan kita bermuamalah? Ini tentang praktik mudah ya. Ya Ustaz. Memang Gen Z sekarang suka yang muda-muda ya. Ya Ustaz. Nah, perlu Zaki ketahui, Islam itu sendiri agama yang mudah. Tapi jangan dimanfaatin atau jangan dibuat jangan dimudah-mudahkan. Islam itu mudah tapi jangan dimudah-mudahkan. Tetap dalam koridor konsep apa yang digariskan oleh Islam itu sendiri. Apa kira-kira yang konsep jual beli sekarang yang mudah? Marketplace banyak. Iya. Shopee sering? Sering Ustaz. Apalagi? Tokopedia, Lazada, bahkan di TikTok. Bahkan zaman sekarang itu Zaki, kita mesan barang itu, beli barang itu bisa sambil baring loh. Kemudian tiba-tiba datang barang diangkat diantar oleh kurir, kan semudah itu.
Dengan catatan konsepnya sama dengan tadi. Tidak ada istilah goror. Goror itu dalam Islam itu adalah unsur tipuan di dalamnya. Betul-betul kita kan biasa nengok di marketplace itu. Jelas fotonya, deskripsi produknya, bahkan video tentang produk tersebut itu jelas banget. Ditambah lagi, biasa kan ada komentar-komentar pembeli sebelum kita. Jadi bisa kita lihat, oh ini berapa bintangnya. Kalau bintang 5 berarti barangnya bagus, silakan dipesan. Nah seperti itu sebenarnya. Islam itu mengikuti perkembangan zaman kok. Islam mudah tapi jangan dimudah-mudahkan. Betul. Ya Sobat Isa, perlu diketahui banyak sekali praktek-praktek mudah yang bisa kita gunakan dalam bermuamalah. Seperti yang Ustaz sudah jelaskan tadi, bisa melalui Shopee, bisa melalui TikTok, Tokopedia, dan media sosial lainnya. Kita bukan promosi marketplace ya. Bukan promosi juga ya. Oke, untuk Ustaz, konsepnya sudah, prakteknya sudah. Ya. Kemudian Ustaz, cara menumbuhkannya, Ustaz. Cara menumbuhkan jiwa muamalah itu sendiri, Ustaz, di dalam diri kita sendiri. Oh ini pribadi saya ya? Iya, Ustaz. Nah kalau saya sahabat Iksa, saya mulai menumbuhkan jiwa, bisa dikatakan ya jual beli biasa ya. Iya, Ustaz. Coba Zaki menelusuri sejarah zaman dulu, terutama idola kita Rasulullah SAW. Beliau itu pedagang, jual beli, bahkan bukan hanya antar orang dengan orang, bukan hanya antara tetangga, tapi sudah lintas negara, lintas benua. Rasulullah bukan cuma itu, kita lihat lagi sahabat Rasulullah, 4 khalifah pemimpin setelah Rasulullah itu, 3 diantaranya adalah pedagang. Tabiin gitu juga. Ambillah istilah sekarang yang terkenal di Indonesia itu, orang kaya di Indonesia dikenal dengan 9 naga. 9 naga. 9 naga itulah yang menguasai, atau orang-orang yang konglomerat. Coba lihat background mereka. Semua berasal dari pengusaha atau alias pedagang. Tidak sampai di situ, Zaki. Bahasa Arabnya pedagang apa? Tajir ya? Iya. Tajirun. Woi, orang tajir kan? Jadi kalau mau tajir jadi pedagang. Jadi dari konsep itulah saya termotivasi untuk memulai. Pokoknya apa istilahnya ya? Asal halal dagangin aja. Asal halal dagangin aja. Yes. Seperti itu Zaki. Ya, oke, seperti itu. Baik, berhubungan dengan cara menumbuhkan tadi, memang harus ada kemauan yang juga Ustaz. Kemauan, tentunya di balik kemauan itu ada motivator, baik dari diri sendiri atau dari orang lain. Iya. Oke, lanjut saja, kita ke pertanyaan selanjutnya, tentang, kita flashback dulu nih Ustaz, kepada waktu Ustaz masih muda nih. Oh, sekarang masih muda juga. Oke, Ustaz juga seorang pedagang ya, perlu diketahui ya Ustaz. Ya, bisa dibilang. Ya, untuk itu bagaimana Ustaz pengalaman Ustaz waktu dulu masih muda, Ustaz menumbuhkan jiwa muamalah? Jiwa dagang maksudnya ya? Jiwa dagangnya. Nah, saya ada sebuah tulisan yang ditulis oleh Mbah Maimun, Kiai Haji Maimun Zubair. Sahabat Iksa boleh dikutip ya. Beliau mengatakan, "Nak, kalau kamu jadi guru, usahakan punya usaha sampingan agar pikiranmu
niatmu itu tidak semuanya terfokus ke materi dari gajimu itu. Jadi meskipun tidak digaji, tetap jalan juga karena ada usaha sampingan. Itu dari guru ya. Jadi semua tuh. Bahkan dari buku yang pernah saya baca Zaki ya, semua profesi kok ada transaksinya. Bukan cuma berdagang. Dokter, transaksi jasa. Pada saat kita udah diperiksa, kemudian diresepkan obat, obatnya itu kan dibayar, ada transaksinya, obat antar beli obat itu. Begitu seterusnya. Sehingga dari situlah kalau mau mengingat masa lalu ya, kalau mau diceritakan kepada sahabat Iksa sekalian, dulu itu Zaki ya, saking maunya jual beli itu sampai jadi reseller keripik singkong yang profitnya untungnya itu hanya 200 rupiah per pieces. Lumayan kan? Laku 10 pieces udah dapat 2000 kan? Lama kelamaan udah agak modern sedikit, masuk ke fashion. Jual sarung, baju koko, sampai songkok itu dijual. Kan prinsipnya tadi asal halal aku dagangin. Sampai sekarang malah bergerak di lebih modern lagi, di suplemen kesehatan British Propolis. Bukan promosi ya sahabat, dan logam mulia. Saya itu mengikuti jejak apa yang disampaikan oleh salah satu motivator antar benua yang berasal dari Indonesia, namanya Ipo Santosa. Beliau itu mengatakan bahwa jual belilah dengan kriteria produk tidak sembarangan. Maksudnya minimal produk itu, jikalau sahabat Iksa ingin mengetahui ya, prinsip atau ciri-ciri produk yang bagus, ya minimal expirednya jangan terlalu cepat lah. Nanti kita bingung mau jualnya kapan. Kalau dibeli hari ini kemudian expirednya bulan depan, wah repot kita lagi. Tapi kalau expirednya sampai 3 tahun 5 tahun ke depan kan nyaman. Bulan ini tidak terjual, bulan depan masih ada waktu. Begitu juga bergerak di logam mulia. Ini lebih keren lagi. Ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh sebuah riwayat itu, pada akhirnya nanti semuanya juga akan kembali ke emas dan perak. Kenapa tertarik saya dengan jual beli emas? Nyamannya jual beli emas itu, kalau tidak laku ya simpan. Dia akan naik sendiri kok. Tidak usah khawatir. Jadi saya sebagai guru di Manice ini Zaki, tidak terbebani dengan hal itu. Ada yang beli, ya syukur. Tidak ada yang beli, syukur juga. Nanti juga barang itu akan naik dengan sendirinya. Dalam prinsip saya, sebagaimana yang pernah saya baca ya, ini juga mungkin bisa jadi motivasi bagi sahabat-sahabat Iksa sekalian, bahwa keimanan pedagang itu bisa loh lebih tinggi daripada profesi lain. Misal kalau profesi lain kan ada dia tunggu gaji, pas awal bulan gajian, notifikasi masuk. Tapi kalau jualan tidak action, tidak ikhtiar, hasil kemungkinan nihil itu. Coba misalnya jualan buku, tapi diam aja di rumah. Mana orang tahu kalau jualan buku? Ya pasarkanlah baik secara offline maupun online. Nah pada saat itu ada ikhtiar, kemudian hasil itu serahkan kepada Allah. Jadi tawakalnya tinggi dan bisa dikatakan ikhtiarnya itu tinggi bagi pedagangnya. Nah seperti itu ya. Itu gambaran
masa lalu. Oke, Sobat Isa, perlu kita teladani juga masa lalu yang sudah dialami oleh Ustaz Edi sebagai seorang pedagang, mulai dari jualan keripik singkong sampai fashion, sampai yang sekarang ini. Masih sekarang ya Ustaz? Masih Sekarang Ustaz? British Propolis, jadi kalau ada yang mau pesan ke rumah saja. Iya. Ya. Nah, tadi kan udah flashback di masa lalu masa mudanya Ustaz nih Ustaz. Ya. Nah, sekarang kita agak lebih jauh lagi Ustaz flashbacknya pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh. Ya. Untuk itu seperti apa Ustaz muamalah pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Muamalah pada zaman Rasulullah ya. Ya, Ustaz. Wah, keren nih. Muamalah yang ada pada Rasulullah itu luar biasa itu. Karena Rasulullah yang terkenal itu dia kejujurannya terhadap dagangannya itu. Itulah yang membuat keberkahan dan sehingga mengalir dan terus mengalir rezeki. Ramah terhadap pelanggan. Termasuk tadi kejujuran. Itu tidak pernah merubah timbangan. Kan itu mengurangi keberkahan semua. Sampai-sampai sebuah riwayat itu menyebutkan, ini kita nanti bisa ambil hikmah dari cerita ini ya. Ada seseorang pedagang kain lagi. Kemudian pada waktu itu ingin ke masjid sehingga menitipkan amanah kepada anaknya yang masih kecil 5 tahun. Bayangkanlah sahabat saya, 5 tahun udah diajari untuk jual beli oleh bapaknya. Nah, nanti kalau ada orang yang datang ke toko, silakan dilayani dengan baik ya. Nah, pas ada orang datang, nampak anak itu tahu bahwa oh ini orang Yahudi nih. Maka muncullah pikirannya tuh, wah aku naikkanlah 2 kali lipat dari harga pasaran. Sehingga terjadilah transaksi itu. Walhasil bapaknya balik dari masjid. Tanya, nak, adakah tadi orang yang datang ke toko untuk beli pakaian? Beli kain maksudnya ya. Ada pak, bos. Cuman saya naikkan 2 kali lipat kata orang Yahudi. Ternyata bapaknya mengatakan bahwa pelanggan itu siapa saja lakukan dengan adil tanpa melihat backgroundnya. Seperti itu juga Rasulullah. Mau siapapun yang datang itu dilayani dengan baik. Mau dia muslim, non muslim, dan apapun itu diberikan pelayanan terbaik. Walhasil karena bapaknya tahu ini 2 kali lipat dinaikkan harganya, jadi dia ngejar itu. Ternyata udah jauh, tapi tetap berusaha untuk menemukan orang itu. Walhasil ketemulah. Pada saat itu beliau bertanya, betulkah saudara yang datang ke toko kami untuk belanja kain? Betul. Nah, ini ada kelebihan uang karena anak saya menaikkan 2 kali lipat harga. Lantas orang Yahudi itu mengatakan, sesampai segitunya mengejar saya hanya untuk membalikan uang ini. Oh iya, kita harus memberikan pelayanan yang sama terhadap siapapun. Nah, Masya Allah, gara-gara pelayanan yang terbaik itu, kejujuran dari sang penjual, pembeli ini yang dulunya orang Yahudi langsung bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Insyaallah. Dakwatu bil arkan afsahu min dakwati bil lisan. Jadi dakwah juga bisa melalui apapun profesi kita. Nah, dari situ belajar. Ya, Sobat Isa, perlu diketahui bagi sobat-sobat Isa yang memiliki jiwa wirausahanya tuh, maka perlu ditekankan hanya 2. Yang pertama ini kejujuran, yang kedua ini cara melayani. Ya, cara melayani itu penting.
Ya, karena hal itu memang yang sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW pada masa sebelumnya. Iya, betul. Oke Ustaz, berhubungan dengan muamalah. Ustaz ini kan sering nih muamalah dengan masyarakatnya Ustaz. Ya, betul. Sering. Oke, untuk itu pasti di setiap muamalah itu Ustaz, di setiap interaksi yang Ustaz lakukan pasti ada kesan-kesannya Ustaz. Kesan baik, kesan Ini positif atau negatifnya tuh ya? intinya itu Ustaz, kesan terbaiknya saja Ustaz. Oh, kesan terbaik saja. Nah, adapun kesan terbaiknya ya. Sebenarnya sahabat Iksa, kalau mau jadi pedagang itu bukan hanya mencari profit aja. Tapi bagaimana barang yang kita jual itu kita niatkan syiar untuk memberikan kebermanfaatan kepada orang lain. Salah satu kesan ini di bagian suplemen kesehatan. Pernah tuh Zaki ada satu customer pada saat membeli 1 botol atau 2 botol bahkan 1 paket itu 3 hari beliau konsumsi langsung ada chatnya, Masya Allah, Alhamdulillah Ustadz, wasilah atau berkah dari suplemen ini saya merasa lebih baik, kesehatan saya merasa lebih fit gitu. Masya Allah, dari situlah itu nilai yang tidak bisa dinilai dengan uang. Itu dari segi suplemen. Kalau dari segi emas, logam mulia ada juga. Di antaranya adalah ada yang pernah ngechat ke saya. Beliau mengatakan bahwa wah, bagus juga ini Ustaz. Kenapa enggak mulai dari dulu? Oh, insyaallah. Terima kasih atas motivasi sehingga bisa membuat saya mengalihkan sebagian tabungan dalam bentuk uang saya menjadi emas. Sehingga lebih irit juga karena kalau uang katanya gampang diambil. Nah, kalau dia udah bentuk emas, wah, rasa sayang untuk jualnya, rasa sayang untuk memberikan kembali. Nah, ya, jadi sahabat Iksa, salah satu cara untuk menanggulangi atau mengurangi sikap boros kita terhadap sebuah barang, sisipkan di awal untuk beli emas. Ya, Mantap nih. wis, ada lagi ini satu. Apa itu Ustaz? Sisi negatifnya harus banyak bersabar. Salah satu hal yang susah itu bagi pedagang, meskipun ya itu dijadikan sebagai ladang amal jariah, ya terus berdakwah terus. Itu ada customer yang nanya terus tapi tak beli-beli. Waduh. Ya, itu cuma intermezzo doang. Seperti itu Zaki. Baik sahabat Isa, memang dalam muamalah ini tidak sedikit hal yang baik ditemukan, tapi juga ada hal yang tidak baiknya Ustaz. Oh ya, udah pasti. Selain kejujuran, seperti tadi kejujuran dan cara melayani, kita juga harus tetap bersabar atas apa yang kita terima ya Ustaz. Aliran listrik itu plus minus. Yes. Kalau plus tidak bisa nyala. Ya. Baik, mungkin ada satu pertanyaan terakhir Ustaz. Ini tentang pesan dari Ustadz kepada generasi muda tentang cara mewujudkan jiwa muamalah pada diri sendiri. Wah, berat ini. Baiklah, sahabat Iksa sekalian dimanapun kalian berada, mungkin ini motivasi buat saya dulu ya. Nanti kalau mudah-mudahan ada juga yang tergerak untuk menjadi motivasi terhadap diri sendiri. Salah satu diantaranya adalah, hai para generasi muda, kamu masih punya fisik yang kuat, masih muda, istilahnya itu apa ya, satset gitu ya, cepat bergerak, kreatif, inovasi ada, manfaatin itu.
Karena suatu saat nanti itu semuanya akan terus menerus berkurang. Fisik udah lemah dan lain sebagainya. Karena pemuda itu Zaki, pemuda yang sesungguhnya itu bukan banyak berperan, tapi banyak berperan. Ya, bukan banyak berperan, tapi banyak berperan. Itulah pemuda yang sesungguhnya. Sikit-sikit ngeluh, sehingga ambillah bagian dari pengusaha itu. Kan keren itu Zaki. Pengusaha muda atau entrepreneur Muslim Indonesia. Apalagi kita dari santri, kan keren. Ambil bagian dari situ, kemudian wujudkan Indonesia emas masa depan. Masya Allah. Gitu lagi. Oke. Oke, sebiasa mungkin sekian dari podcast yang dapat di Ustaz sampaikan. Untuk itu Ustaz ada kata-kata penutup sedikit lagi Ustaz? Yes, kalau ada kesalahan atau ketersinggungan mohon dimaafkan. Semua hal yang baik itu berasal dari Allah, adapun kesalahannya berasal dari saya pribadi selaku manusia biasa. Ingat sobat, asal halal aku dagangi. Yes, itu prinsipnya sahabat. Oke, untuk itu kami akhiri. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.